Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya ingin memberikan nama terhadap program-program yang saya sampaikan, yang isinya kebanyakan adalah renungan-renungan ayat firman Tuhan. Nama yang ingin saya berikan yaitu sentuhan ilahi. Nanti saya akan jelaskan mengapa nama ini yang kami pilih. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, maka ternyata ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, Dia tidak bekerja sekaligus selesai, tidak. Karena Dia terlalu besar untuk kita. Dia terlalu tinggi, terlalu luas, tidak terselami jalan-jalannya. Sehingga oleh karena itu, dan kita adalah manusia yang terbatas. Kemampuan kita terbatas, daya pikir kita terbatas, daya ingat kita juga terbatas. Karena itu Allah memilih untuk menyatakan dirinya kepada kita sedikit demi sedikit melalui apa yang saya sebut dengan sentuhan-sentuhan ilahi. Jangan meremehkan walaupun itu hanya sentuhan saja. Tetapi di dalam sentuhan itu ada karya Roh Kudus, ada karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang merubah kita. Sama seperti ketika kita belajar di sekolah. Bayangkan, kita belajar di tingkat SD itu 6 tahun. Di atas SD, SMP 3 tahun, di atas SMP, SMA 3 tahun lagi. Jadi 12 tahun kita belajar di sekolah yang hasilnya sampai kepada level menengah. Sekolah menengah atas, tetapi walaupun disebut atas tetap masih menengah. Sudah cukup belajar belum? Bagi yang lain memang sudah selesai, tidak mau lanjutkan, tetapi seharusnya dilanjutkan sekolahnya. Bagi yang melanjutkan sekolah, masih ada sekolah universitas, perguruan tinggi, dengan berbagai macam jurusannya. Dan tergantung dari jurusan yang kita ambil, ada yang 4 tahun selesai, ada yang 5 tahun selesai, dan mungkin yang paling banyak, yang paling panjang, yang paling lama adalah sekolah kedokteran, mungkin sampai 7 tahun. Belum lagi nanti dengan praktek-prakteknya. Jadi kalau saudara berumur 25 tahun, maka 20 tahun lebih itu, atau sekitar 20 tahun itu kita belajar. Sisanya yaitu persiapan sebelum kita masuk sekolah. Kita masuk sekolah 6 tahun atau 7 tahun. Ditambah dengan jumlah tahun kita belajar tadi, totalnya 20 tahun. Dan dalam waktu 20 tahun itu kita belajar banyak hal. Tetapi dalam asupan yang sedikit demi sedikit. Kita mulai belajar tambah, kurang. Kemudian di kelas berikutnya, ini di SD, kelas berikutnya kita belajar kali dan bagi. Dan pada waktu kita sudah semakin meningkat, kita belajar akar. Sesuatu yang sulit, tetapi kita perlu belajar. Jadi dengan kata lain, ketika kita belajar tentang ilmu pengetahuan di dunia ini untuk bekal hidup kita, kita mengambilnya sedikit demi sedikit. Asupan kita itu sedikit demi sedikit. Lalu kalau untuk belajar ilmu pengetahuan saja memerlukan waktu 20 tahun, dan itu pun belum selesai. Berapa tahun diperlukan untuk belajar mengenal Tuhan? Tidak akan ada habisnya. Karena jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami.
cara kerja Tuhan itu tidak sama dengan cara kerja kita. Maksud, tujuan, keinginan Tuhan untuk kita itu kita harus cari sendiri-sendiri. Tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, acara ini kita sebut dengan sentuhan ilahi. Semoga setiap kali kita berada bersama-sama merenungkan firman atau ada di dalam acara ini, kita mendapat sentuhan-sentuhan ilahi dalam hidup kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berbicara kepada wanita di Samaria. Dia mengungkapkan jati dirinya kepada wanita itu secara bertahap. Ketika dia minta minum dari wanita itu, dan wanita itu kemudian bertanya, "Engkau orang Yahudi, kok minta minum dari saya orang Samaria? Yang setiap kali engkau kafir-kafirkan, sekarang engkau minta minum." Tuhan tidak mengajak dia berdebat soal agama. Tetapi Tuhan menyatakan dirinya dengan berkata, "Kalau engkau tahu siapa yang minta minum dari air dari sumur ini, maka engkau akan meminta dia minta minum air kehidupan. Dan kalau air kehidupan yang kuberikan kepadanya itu diminumnya, dia tidak akan merasa haus lagi selama-lamanya." Dari air yang ada di sumur Yakub itu, Tuhan pindah kepada air rohani, mata air kehidupan. Dan kemudian wanita ini merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya itu luar biasa. Tetapi oleh karena dia bertemu pada tataran manusia, dia anggap Yesus ini sebagai orang Yahudi biasa saja. Dalam percakapan-percakapan berikutnya, wanita ini mengetahui bahwa Yesus bukan seorang nabi. Tapi dia bukan seorang biasa, tapi dia seorang nabi. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada wanita itu, kalau dia ingin minum air kehidupan itu, pergi panggil suamimu. Wanita itu terpukul hatinya, oleh karena dia hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dan dia mengakui hal itu. Dalam pengakuannya itulah dia mendapatkan keampunan dari Tuhan. Lalu dia menyadari bahwa orang ini bukan lagi manusia biasa, bukan lagi seorang nabi, tetapi dia Mesias, juru selamat. Karena dia bisa menunjukkan kepadanya dosa-dosanya, kehidupannya yang kotor, yang salah, yang tidak benar, yang perlu disucikan, perlu dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu dia pergi ke kampungnya dan dia beritahukan kepada semua orang, "Saya berjumpa dengan Mesias, seorang yang bisa memberitahukan kehidupanku walaupun baru kali ini bertemu." Kita lihat tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam menyatakan diri kepada wanita ini. Mulai sebagai manusia biasa yang haus, kemudian sebagai nabi yang mengetahui latar belakang hidup wanita ini, dan kemudian sebagai Mesias, juru selamat. Sentuhan-sentuhan ilahi. Dan saya berdoa kiranya hari ini ketika saudara mengikuti acara ini, Tuhan menyentuh hati saudara. Tuhan menunjukkan sesuatu yang baru kepada saudara. Menambah apa yang saudara sudah dapat dari Dia. Tuhan itu baik. Dan Dia selalu mau menyatakan dirinya kepada anak-anaknya. Semoga saudara bertemu dengan Tuhan dalam acara ini. God bless.